Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aprila Simatul Afifah, mahasiswa semester 3, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulung Agung. Video kali ini saya buat dan saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tata Cara Pemanggilan dan Tahap yang Mendahulunya. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara pemanggilan dan tahap yang mendahulunya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian pemanggilan dan apa itu tujuan dari pemanggilan. Perlu diketahui bahwa proses pemanggilan ini adalah salah satu proses penting yang ada dalam persidangan. Jadi apabila proses pemanggilan ini tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan sebagaimana seharusnya, maka proses persidangan nanti akan terganggu atau akan mengalami gangguan. Nah, untuk pengertian pemanggilan, saya mengambil pendapat dari Yahya Harahap. Pemanggilan dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum, pemberitahuan yang antara lain pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Mahkamah Agung, permintaan banding, memori banding, kontra memori banding, dan lain-lain. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pemanggilan adalah proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain yang menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Kemudian, apa itu tujuan pemanggilan? Tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan. Jadi, tujuan pemanggilan itu adalah untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan suatu informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pengadilan. Kemudian, setelah saya jelaskan apa itu pengertian pemanggilan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan. Jadi, sebelum tahap pemanggilan itu dilaksanakan, ada tahap-tahap yang mendahulunya. Yang pertama adalah penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri. Penyampaian gugatan ini dilakukan oleh si penggugat. Jadi, penggugat ini menyampaikan gugatannya kepada pengadilan negeri. Ini tercantum dalam pasal 118 ayat 1 HIR. Yang kedua adalah tahap pembayaran biaya perkara. Dalam pasal 121 ayat 4 HIR menyatakan dengan tegas, pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan syarat imperatif atau syarat memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Jadi sudah jelas, dalam pasal sudah dijelaskan bahwa pembayaran biaya perkara ini adalah bersifat memaksa, jadi harus dibayarkan agar gugatannya itu bisa tercantum atau dimasukkan dalam buku registrasi perkara. Dalam pasal pun juga dijelaskan bahwa ada konsekuensinya apabila tidak membayar biaya perkara. Apa saja? Yang pertama, gugatan tidak didaftar dalam buku registrasi perkara. Yang kedua, perkara atas gugatan itu dianggap tidak ada. Yang ketiga, gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan. Jadi, 3 itu adalah konsekuensi yang akan didapatkan apabila tidak membayar biaya perkara. Biaya perkara harus dibayar oleh penggugat atau biaya sementara. Jadi, biaya perkara bisa juga disebut sebagai biaya sementara agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Nah, biaya sementara ini bisa dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan proses pemeriksaan. Biaya sementara beda dengan biaya akhir. Nah, biaya perkara ini ada 2, yaitu biaya sementara. Biaya sementara itu yang harus dibayarkan oleh penggugat untuk dalam hal menyampaikan gugatannya agar gugatan itu bisa dimasukkan ke dalam buku registrasi perkara. Kemudian ada yang kedua yaitu biaya akhir. Jadi prinsipnya biaya akhir ini adalah biaya yang dibebankan oleh pihak yang kalah. Jadi misal yang kalah itu si penggugat, maka yang akan membayarkan biaya akhir ini adalah si penggugat. Hal ini tercantum dalam pasal 181 ayat 1 HIR. Apabila penggugat berada di pihak yang kalah, nah ini contohnya, dengan sendirinya pun
pajak itu diperhitungkan menjadi biaya yang dipikulkan kepadanya. Jadi biaya akhir itu dibebankan pada yang kalah. Nah, apabila ada yang kurang, jadi apabila biaya ini ada yang kurang, maka ia menambahkannya. Jadi yang kalah itu menambahkannya. Apabila yang biaya akhir ini kelebihan, ada kelebihannya, maka sisanya itu akan dikembalikan kepada pihak yang kalah tadi. Seperti itu. Nah, untuk panjar biaya atau biaya perkara ini itu digunakan untuk apa saja sih? Biaya perkara ini digunakan dalam yang pertama, biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai. Yang kedua, biaya melakukan panggilan saksi, ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah. Yang ketiga, biaya pemeriksaan setempat. Dan yang keempat, biaya eksekusi. Yang terakhir adalah biaya jurusita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan. Untuk biaya yang terakhir ini, biaya jurusita ini, itu tergantung seberapa jauh dan dekatnya orang yang akan dipanggil. Jadi semakin jauh orang yang dipanggil oleh jurusita, maka akan semakin besar pula biaya perkara yang akan ditetapkan. Nah, untuk orang-orang yang tidak bisa membayar biaya perkara, ini bisa mengajukan izin prodeo. Apa itu izin prodeo? Prodeo itu adalah berperkara tanpa biaya. Jadi prodeo itu adalah pemberian izin untuk mereka yang berperkara tanpa adanya biaya perkara, tanpa adanya membayar biaya perkara. Jadi dalam pasal 237 HIR menegaskan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya yang disebut prodeo. Cara mengajukan izin prodeo ini bisa diajukan melalui si penggugat ataupun si yang tergugat. Ini berbeda ya cara mengajukannya. Jadi kalau yang si penggugat ini diajukan pada saat menyampaikan surat gugatan. Sedangkan kalau yang mengajukannya itu si tergugat, maka permintaan izin ini diajukan tergugat pada saat mengajukan jawaban. Tahap proses jawaban berlangsung. Jadi pada saat proses jawab-menjawab. Tidak mesti diajukan pada jawaban pertama, tetapi dapat juga diajukan pada duplik atau jawaban kedua. Jadi bisa pada jawaban yang pertama atau duplik jawaban yang kedua. Itu apabila yang mengajukannya itu si tergugat. Gitu. Syaratnya apa? Syarat untuk mengajukan prodeo ini adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa orang itu benar-benar tidak mampu dari syaratnya itu adalah surat dari pemerintah setempat, bisa camat atau cukup kepala desa. Jadi isinya surat itu, surat yang diambil dari pemerintah setempat, bisa camat atau kepala desa, itu isinya adalah surat keterangan yang menyatakan benar-benar tidak mampu. Jadi izin prodeo ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Jadi sepenting itu biaya perkara untuk gugatannya itu dimasukkan ke buku registrasi. Selanjutnya, setelah dari tahap pembayaran biaya perkara, maka akan langsung lanjut ke tahap registrasi. Saya sudah menjelaskan dari awal bahwa proses atau tahap registrasi ini adalah proses yang dilakukan setelah tahap pembayaran biaya perkara. Tanpa pembayaran biaya perkara, maka tidak akan gugatannya itu tidak akan dimasukkan ke dalam buku registrasi dan otomatis tidak akan langsung masuk ke tahap registrasi. Di tahap registrasi ini, dalam pasal 121 ayat 4 HIR menegaskan pendaftaran gugatan dalam buku registrasi perkara baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan secara gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku registrasi perkara. Jadi yang mendaftarkan atau yang mencantumkan gugatan ke buku registrasi perkara itu adalah panitera. Kemudian setelah penggugat menyampaikan ke panitera, kemudian panitera itu menulis atau mencantumkan gugatannya itu ke dalam buku registrasi sesuai nomor urut yang ada dalam buku registrasi tersebut. Setelah itu, panitera menyerahkan perkara kepada ketua pengadilan.
Nah, proses penyerahannya ini dilakukan sesegera mungkin. Jadi tidak berselang beberapa waktu, tapi harus dilakukan segera mungkin. Dalam pasal juga dijelaskan bahwa setelah panitera memberi nomor, perkara diserahkan atau dilampahkan kepada ketua pengadilan sesegera mungkin. Penyerahan harus dilakukan secepat mungkin. Nah, ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 nomor 14 tahun 1970 atau diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Panitera tidak boleh memperlambat penyerahan. Nah, itu. Jadi setelah panitera mendaftarkan gugatannya itu ke buku registrasi, maka panitera secara cepat atau segera mungkin untuk menyerahkan perkara itu ke ketua pengadilan. Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, Mahkamah Agung menggariskan pelimpahan perkara dari panitera kepada ketua pengadilan dilakukan paling lambat 7 hari dari tanggal registrasi. Jadi waktunya itu paling lambat 7 hari dalam waktu dari tanggal registrasi. Jika lebih dari itu, maka ya akan menerima konsekuensinya. Selanjutnya, setelah itu akan ditetapkannya hari sidang. Tahap selanjutnya adalah penetapan hari sidang. Yang menetapkan hari sidang adalah majelis yang menerima pembagian distribusi perkara. Menurut pasal 121 Hir ayat 1 Hir, penetapan hari sidang harus dilakukan segera setelah majelis menerima berkas perkara. Jadi semua itu dilakukan secepat mungkin ya, untuk mendapatkan pengadilan atau proses yang cepat. Jadi seperti itu, tahap-tahapan yang mendahului proses atau tahap pemanggilan. Saya ulangi lagi, tadi apa saja sih tahapan dari proses atau tahap yang mendahului pemanggilan? Yang pertama adalah penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri. Yang kedua adalah pembayaran biaya perkara. Yang ketiga tahap registrasi. Dan yang terakhir itu adalah tahap penetapan hari sidang. Jadi 4 tahap itu adalah 4 tahap yang mendahului tahap pemanggilan. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pemanggilan. Jadi setelah saya menjelaskan tahap yang mendahului pemanggilan, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap pemanggilan. Apa saja tahap-tahap pemanggilan? Yang pertama adalah majelis memerintahkan pemanggilan. Jadi majelis itu memerintahkan pemanggilan kepada siapa? Perintah kepada panitera atau jurusita untuk memanggil kedua belah pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat, supaya hadir di tempat persidangan pada waktu yang ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 121 ayat 1 dan 2 Hir. Dalam pasal tersebut, jika disimpulkan, maka akan ada ketentuan-ketentuan dalam proses pemanggilan ini. Apa saja? Yang pertama adalah surat tuntutan atau gugatan yang diajukan telah terdaftar oleh panitera. Yang kedua, ketua majelis hukum menetapkan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa. Dan dalam surat penetapan hari sidang pertama dicantumkan perintah untuk pemanggilan. Yang ketiga, tujuan pemanggilan agar kedua belah pihak hadir dalam sidang yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi dan surat keterangan yang akan dipergunakan oleh masing-masing pihak. Yang keempat, dalam memanggil, tergugat harus diserahkan salinan surat tuntutan. Yang kelima, pada saat pemanggilan, tergugat diberitahukan bahwa ia boleh menyiapkan jawaban atas tuntutan yang diajukan dengan surat. Kemudian tahap yang kedua, itu yang melaksanakan pemanggilan. Siapa sih yang melaksanakan pemanggilan? Yang melaksanakan pemanggilan ini adalah jurusita. Jadi yang melaksanakan pemanggilan ini adalah jurusita. Kalau jurusitanya tidak ada, maka digantikan oleh jurusita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya. Siapa sih jurusita itu? Jurusita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan dan mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain, atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya. Kenapa harus jurusita yang melakukan panggilan? Nah, di sini sudah dijelaskan dalam pasal 388 ayat 1, Jo pasal 390 ayat 1 Hir. Di sana, di pasal tersebut dijelaskan bahwa pemanggilan dilakukan oleh jurusita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Jadi, pemanggilan ini, agar panggilan tersebut bisa dikatakan sah dan resmi, maka pemanggilan itu harus dilakukan oleh jurusita.
panggilan yang sah dan resmi harus dilakukan oleh jurusita. Pelaksanaan panggilan oleh jurusita merupakan salah satu syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi. Jadi, kalau ada pertanyaan kenapa harus jurusita yang melakukan panggilan, karena pelaksanaan panggilan karena agar panggilan tersebut bisa memenuhi syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi. Itu harus dilakukan oleh jurusita. Seperti itu. Namun, jurusita di sini itu memiliki kewenangan relatif. Jadi, jika orang yang hendak dipanggil itu berada di luar yurisdiksi relatif yang dimiliki jurusita tersebut, maka pemanggilan itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 RP, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Kewenangan atau yurisdiksi relatif, jurusita mengikuti kewenangan relatif pengadilan negeri di mana ia terdaftar sebagai jurusita. Kewenangan yang dimiliki jurusita dalam melakukan pemanggilan tersebut terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Jadi, setiap jurusita pengadilan itu memiliki kewenangan yurisdiksi atau kewenangan relatif. Maksudnya itu adalah jurusita itu dapat melakukan pemanggilan itu di sekitar wilayah pengadilan itu. Kalaupun pemanggilannya itu misalkan di luar kota, misalnya ini jurusitanya ini ada di wilayah Jakarta, dan yang akan dipanggil itu adalah di wilayah Bogor. Nah, maka jurusita dari Jakarta ini tidak bisa melakukan pemanggilan di tergugat yang ada di wilayah Bogor karena sudah di luar kewenangan jurusita. Maka jurusita ini akan mendelegasikan kewenangannya kepada jurusita yang ada di Bogor. Jadi yang berhak memanggil tergugat yang tempat tinggalnya di Bogor ini, dia adalah jurusita yang ada di Bogor. Seperti itu. Contohnya, saya beri contoh ya. Misal, tergugat bertempat tinggal di wilayah Bogor. Nah, tergugatnya itu di wilayah Bogor. Misal ini adalah tergugat, dia berada di wilayah Bogor. Kemudian perkaranya yang diperkarakan itu di wilayah Jakarta Selatan. Ini adalah perkara yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Maka jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hendak melakukan pemanggilan harus mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada jurusita Pengadilan Negeri Bogor. Jadi jurusita yang ada di Jakarta Selatan ini itu harus mendelegasikan kewenangannya kepada jurusita yang ada di Bogor. Karena apa? Karena jurusita yang ada di Jakarta ini sudah di luar kewenangan untuk memanggil tergugat yang ada di Bogor. Jadi yang wajib atau yang dibolehkan untuk memanggil tergugat itu adalah jurusita yang ada di Bogor. Jadi yang wajib itu adalah jurusita yang ada di Bogor untuk memanggil tergugat yang bertempat tinggal di Bogor. Itu adalah jadi setiap jurusita itu memiliki kewenangannya masing-masing sesuai dengan wilayah pengadilan. Nah itu ya. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk pengadilan. Bentuk-bentuk pengadilan ini diatur dalam pasal 390 ayat 1 HIR dan pasal 2 ayat 3 RP. Panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau relaas panggilan maupun berita acara panggilan. Panggilan yang disampaikan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya, sehingga dapat merugikan pihak yang dipanggil. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum. Jadi, bentuk-bentuk panggilan atau bentuk panggilan yang sah di sini agar panggilannya itu bisa sah itu harus dalam bentuk tertulis. Tidak boleh dengan lisan. Dan agar panggilannya itu sah menurut hukum maka harus dengan bentuk tertulis. Alasannya apa? Karena kalau bentuknya itu lisan maka ditakutkan akan sulit untuk membuktikan keabsahannya dan sehingga dapat merugikan pihak yang akan dipanggil. Takutnya nanti itu adalah suatu kebohongan atau kurang otentiknya bukti. Jadi harus ada bukti tertulis atau bentuk tertulis agar bisa dinyatakan sah menurut hukum. Kemudian selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu isi surat panggilan. Dalam pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR serta pasal 1 RP, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa
hal-hal yang harus dicantumkan dalam isi surat panggilan yaitu pertama, satu yaitu nama yang dipanggil, kedua, hari dan jam serta tempat sidang, ketiga, membawa saksi-saksi yang diperlukan, yang keempat, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan yang kelima, penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat. Nah, di sini sebenarnya ada 7, namun 5 ini adalah hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus dipenuhi semuanya. Jadi ada bersifat kumulatif dan imperatif. Jadi 5 hal tersebut itu bersifat kumulatif dan imperatif yang harus dilakukan atau yang harus terpenuhi. Apabila salah satu dari yang 5 itu tidak dipenuhi, maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Jadi sebenarnya ada 7, namun jika 5 tadi sudah dipenuhi semuanya, maka itu sudah bisa dinyatakan sudah sah menurut hukum. Dan apabila salah satu dari 5 tersebut itu belum dipenuhi atau tidak dipenuhi, maka akan cacat hukum dan tidak dianggap sah. Yang saya lanjutkan ya, yang keenam. Yang keenam adalah melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang. Yang ketujuh, salinan tersebut dianggap gugatan asli. Jadi meskipun 2 ini belum dilaksanakan, itu tidak apa-apa. Yang penting yang 5 tadi itu sudah terpenuhi semuanya. Itu sudah dianggap sebagai sah hukum atau dianggap sebagai pemanggilan yang sah. Selain itu, surat panggilan juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, itu harus ditandatangani oleh jurusita. Yang kedua, berisi keterangan yang ditulis jurusita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau kepada keluarga atau kepada kepala desa atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut. Jadi, dalam isi surat panggilan itu harus ditandatangani oleh jurusita. Dan setelah jurusita menyampaikan ke yang bersangkutan, itu harus ada tanda tangannya. Baik jika itu yang menerima itu bukan yang bersangkutan, itu tetap harus ada tanda tangannya, karena setiap orang yang menerima itu harus mencantumkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa jurusita itu sudah menyampaikan pemberitahuannya. Kemudian tahap yang kelima, yaitu tata cara panggilan yang sah. Kemudian tata cara pemanggilan yang sah. Dalam pasal 360 ayat 1, 2, dan 3 HIR, pasal 1, pasal 6, angka ke-7 dan ke-8, serta pasal 7 RV. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tata cara pemanggilan itu ada tata cara pemanggilan jika tergugat itu diketahui, tata cara pemanggilan jika tergugat tidak diketahui, dan tata cara pemanggilan jika tergugat di luar negeri, dan tata cara pemanggilan terhadap yang telah meninggal. Jadi ada 4 itu ya, 4. Ada 4 tata cara pemanggilan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tata cara tempat tinggal apabila tergugat itu diketahui. Yang pertama, harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili atau tempat domisili pihak tergugat. Jadi langsung disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya ya, jika itu tempat tinggal tergugat itu diketahui. Apabila jurusita itu datang ke rumah yang bersangkutan tapi tidak menemui orangnya atau keluarganya, itu bisa disampaikan ke kepala desa. Kemudian kepala desa itu menyampaikannya ke yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Nah, caranya yaitu surat panggilan dari jurusita itu disampaikan kepada bupati atau wali kota sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya. Jadi disampaikan kepada bupati atau wali kota sesuai dengan bupati atau wali kota tempat tinggal yang bersangkutan. Kemudian bupati atau wali kota tersebut mengumumkan. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan menempelkan di pintu ruang sidang pengumuman pemanggilan. Di pintu ruang sidang pengumuman pemanggilan, dan harus dimuat dalam salah satu buku harian atau disebut surat kabar ya. Jadi bisa ditempelkan di pintu ruang sidang atau juga dicantumkan di surat kabar yang terbit di wilayah hukum tersebut, di wilayah hukum yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri.
Caranya yaitu panggilan tersebut disampaikan kepada jaksa penuntut umum atau JPU sesuai dengan yurisdiksi yang dimilikinya. Jadi untuk tempat tinggal tergugat yang ada di luar negeri itu disampaikan ke JPU, jaksa penuntut umum. Kemudian setelah disampaikan, kemudian JPU tersebut memberi tanda tangan atau tanda untuk bahwa JPU tersebut mengetahui pada surat aslinya. Kemudian mengirimkan surat turunannya itu kepada pemerintah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi lewat JPU dulu, kemudian JPU itu memberikan surat keterangan bahwa tanda mengetahui bahwa JPU tersebut sudah menerima, kemudian disampaikan ke pemerintah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, di sini itu apabila tempat tinggalnya tidak diketahui ya. Jadi kalau di luar negeri terus tidak diketahui tempat tinggalnya, maka itu lewat JPU. Kalau di luar negeri namun diketahui tempat tinggalnya, maka langsung disampaikan kepada Departemen Luar Negeri atau Deplu, bisa kedutaan atau konsulat, langsung dilakukan jurusita tanpa melibatkan JPU. Gitu. Jadi tempat tinggal yang berada di luar negeri ini ada dua, itu diketahui dan tidak diketahui. Kalau diketahui itu langsung jurusita itu menyampaikannya langsung ke Departemen Luar Negeri, kedutaan atau konsulat. Lalu kalau tidak diketahui itu lewat JPU. Kemudian JPU itu menyampaikan ke pemerintah untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, apabila tergugat itu sudah meninggal, pemanggilan terhadap yang meninggal. Jadi di sini untuk yang meninggal ini itu diserahkan atau disampaikan atau ditujukan langsung kepada ahli warisnya. Nah, ahli waris di sini ada dua. Apabila ahli warisnya diketahui dan tidak diketahui. Kalau ahli warisnya diketahui itu harus harus disampaikan langsung kepada ahli warisnya tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal ahli waris itu satu persatu. Jadi cukup nama dan tempat tinggal orang yang meninggal ini tadi, almarhum ini tadi. Gitu. Kalau yang tidak diketahui itu panggilan disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum. Selanjutnya, kepala desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum. Jadi kalau tidak diketahui itu lewat kepala desa dulu. Kemudian kepala desa menyampaikan kepada ahli waris si almarhum. Kalau kepala desa itu tidak mengetahui siapa saja ahli warisnya, maka kepala desa bisa mengembalikannya kepada jurusita dengan melampirkan surat keterangan bahwa kepala desa itu tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa saja ahli warisnya. Kemudian setelah kepala desa mengembalikan kepada jurusita berwenang untuk menempuh tata cara melalui panggilan umum. Seperti itu ya. Kemudian tahap yang keenam, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang. Jadi jarak waktu antara pemanggilan dan hari sidang itu berbeda-beda. Sesuai dengan jarak antara tempat tinggal tergugat itu ada 3, yaitu tempat tinggalnya yang tidak jauh, agak jauh, dan jauh. Kalau tempat tinggal si tergugat dengan gedung sidang itu tidak jauh, maka jarak waktunya itu adalah 8 hari. Kalau jarak antara waktu pemanggilan dengan gedung sidang itu agak jauh, itu 14 hari. Kalau jauh, itu 20 hari. Jadi ada 3 waktu itu ya jaraknya. Kemudian yang jarak waktu yang kedua itu jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak. Nah, dalam keadaan yang mendesak ini jarak waktunya itu dapat dipersingkat dengan syarat tidak boleh kurang dari 3 hari. Untuk mengenai pengertian mendesak ini harus didasari dengan alasan yang objektif. Jadi harus benar-benar alasan mendesaknya itu apa. Jadi harus berdasarkan pertimbangan hukum dan didasari alasan yang objektif. Kemudian jarak waktu yang ketiga yaitu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di luar negeri. Nah, untuk orang yang berada di luar negeri ini jarak waktunya itu diperkirakan sejauh mana. Misal di negara Indonesia dengan negara Malaysia itu diperkirakan sampai ke Indonesianya itu berapa lama gitu. Jadi prinsipnya itu hanya sesuai dengan perkiraan. Untuk yang keempat, jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang apabila tergugat terdiri dari beberapa orang. Nah, apabila tergugat ini terdiri dari beberapa orang, itu diambil pada tergugat yang paling jauh. Jadi, diambil dari tergugat yang tempat tinggalnya paling jauh. Itu kalau tergugatnya terdiri dari beberapa orang.
Kemudian tahap yang ketujuh. Ini sebenarnya bukan tahap tapi cuma peringatan untuk larangan-larangan dalam melakukan pemanggilan. Jadi larangannya itu ada 3. Yang pertama, panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi. Tidak boleh, yang kedua, tidak boleh disampaikan sesuai jam 6 sore. Jadi menyampaikannya itu yang dibolehkan itu sesudah jam 6 pagi dan sebelum jam 6 sore. Yang ketiga, tidak boleh disampaikan pada hari Minggu. Namun, 3 larangan ini tuh bisa dilaksanakan dengan adanya syarat berikut ini, yaitu yang pertama ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, izin diberikan atas dasar permintaan penggugat. Yang ketiga, izin diberikan dalam keadaan mendesak. Yang keempat, izin dicantumkan pada kepala surat panggilan atau pemberitahuan. Jadi larangan yang tadi itu bisa dilaksanakan dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, ini adalah yang paling penting, yaitu adalah keabsahan surat panggilan. Jadi surat panggilan ini kan harus sah secara otentik ya. Harus memenuhi syarat, yaitu harus ditandatangani oleh jurusita. Jadi syarat yang pertama itu harus ditandatangani oleh jurusita. Kemudian dan disertai dengan surat keterangan yang ditulis tangan oleh jurusita tersebut bahwa ia telah menyampaikan surat panggilan kepada tempat tinggal pihak yang dipanggil secara in person atau atau yang disampaikan pada keluarganya atau kepala desa tempat yang dipanggil bertempat tinggal. Jadi harus ada tanda tangan dari jurusita, harus ada surat keterangan yang ditulis tangan oleh jurusita bahwa sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan ataupun wakil dari yang bersangkutan. Kemudian pihak yang menerimanya tadi itu harus membubuhkan tanda tangan di surat panggilan tersebut. Baik itu yang menerima itu wakil yang bersangkutan, misal kepala desa atau yang lain-lain, atau yang menerima langsung itu harus membubuhkan tanda tangannya. Nah, apabila pemanggilan terbukti tidak sah dan tidak patut akibat kesalahan dan kelalaian jurusita yang menyampaikannya, maka pemanggilan dinyatakan batal. Dan untuk jurusita yang melakukan kesalahan atau kelalaian itu dapat dikenai hukuman. Diatur dalam pasal 21 RV. Gitu ya. Jadi jurusita yang lalai dan jadi surat panggilan dinyatakan batal jika surat panggilan tersebut dinyatakan batal akibat perbuatan jurusita yang sengaja atau karena kelalaian, jurusita dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal dan atau juga untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum yang digariskan pada pasal 1365 KUH Perdata. Jadi itu adalah tata cara pemanggilan dan tahap yang mendahulunya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kalian. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.